Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini, kita memasuki materi klasifikasi makhluk hidup part 3, latihan soal dan pembahasannya. Mari kita bahas satu persatu. Nomor 1. Pada taksonomi dari kingdom ke spesies, jumlah makhluk hidup yang berbeda dalam setiap takson akan A. Semakin banyak, B. Semakin sedikit, C. Berubah-ubah, D. Tetap. Dari urutan takson di samping, semakin ke bawah atau tingkat lebih rendah, dapat diketahui bahwa 1. Persamaan semakin banyak, 2. Perbedaan semakin sedikit, 3. Kekerabatan semakin dekat, 4. Jumlah individu semakin sedikit. Jumlah makhluk hidup yang berbeda dalam setiap takson akan semakin berkurang. Hal tersebut karena semakin rendah tingkat takson persamaan semakin tinggi, demikian juga dengan tingkat kekerabatan semakin dekat. Jadi, jawaban nomor 1 ini B, semakin sedikit. Nomor 2, semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak A. Perbedaan sifat, B. Keragamannya, C. Persamaan sifat, D. Keunikannya. Semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak persamaan sifat karena mereka sudah dekat dan berkerabat. Oleh karena itu, nomor 2 jawabannya C, persamaan sifat. Nomor 3, harimau memiliki nama ilmiah Panthera tigris. Kata Panthera merupakan petunjuk nama A. Spesies, B. Kelas, C. Familia, D. Genus. Menurut tata nama binomial nomenklatur, nama pertama itu adalah genus dan nama kedua itu spesies. Jadi jawaban nomor 3 adalah D, genus. Nomor 4, kacang polong memiliki nama ilmiah Pisum sativum. Kata sativum merupakan petunjuk nama A. Spesies, B. Kelas, C. Familia, D. Genus. Kata pisum itu adalah genus dan kata sativum itu adalah spesies. Jadi nomor 4 itu jawabannya A, spesies. Nomor 5, Euglena kurang cocok jika hanya dimasukkan dalam animalia karena Euglena juga memiliki ciri yang dimiliki oleh planta, yaitu A. Autotrof, B. Selalu bergerak, C. Cara hidup berkoloni, D. Heterotrof. Euglena memang istimewa karena selain memiliki flagellata untuk alat gerak aktif seperti yang dimiliki animalia, juga memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof karena dapat berfotosintesis. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A, autotrof. Soal nomor 6. Suatu sel memiliki ciri sel satu, tidak memiliki membran inti, dan dapat menghasilkan makanan sendiri, dimasukkan ke dalam kingdom A. Protista, B. Monera, C. Fungi, D. Plantae. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Jika sudah sel prokariotik, pasti filum Monera. Jadi nomor 6 jawabannya B, Monera. Soal nomor 7, uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup disebut A. Kunci dikotomi, B. Pengelompokan, C. Kunci determinasi, D. Klasifikasi.
Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Jadi nomor 7 jawabannya adalah kunci determinasi. Soal nomor 8. Spirogyra sp mampu melakukan fotosintesis tetapi dalam sistem klasifikasi kingdom bukan termasuk ke dalam Plantae melainkan Protista. Alasannya adalah A. Memiliki flagellata, B. Belum memiliki membran inti, C. Tidak memiliki dinding sel, D. Belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Alasannya adalah Spirogyra sp merupakan contoh protista yang mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan sehingga mampu berfotosintesis atau organisme autotrof dan memiliki dinding sel sehingga bentuknya tetap, namun tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi, jawaban nomor 8 adalah D, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Soal nomor 9. Seorang siswa menentukan tumbuhan dengan ciri yaitu batang pendek, di dalam tanah berupa rizoma, berakar serabut, tidak mempunyai bunga dan berkembang biak dengan spora. Tumbuhan tersebut termasuk ke dalam divisi A. Alga, B. Fungi, C. Bryophyta, D. Pteridophyta. Dalam kingdom Plantae terdiri dari 3 divisi yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta memiliki ciri akar semu atau rhizoid, belum memiliki pembuluh angkut berkembang biak dengan spora. Pteridophyta atau paku memiliki ciri akar serabut, batang berupa rizoma, memiliki pembuluh angkut, tidak memiliki bunga dan berkembang biak dengan spora. Spermatophyta memiliki ciri berkembang biak dengan biji dengan sistem perakaran yang bervariasi, merupakan tanaman berbunga. Dari penjelasan tersebut, nomor 9 jawabannya adalah D. Pteridophyta. Soal nomor 10. Jika kamu seorang ahli klasifikasi dan menemukan organisme yang memiliki ciri-ciri yaitu termasuk organisme multiseluler, tidak dapat berfotosintesis, memperoleh makanan dengan menyerapnya dari lingkungan, terdiri dari sel eukariotik dan memiliki dinding sel. Ke dalam kingdom manakah kamu akan mengklasifikasikan organisme tersebut? A. Kingdom fungi, B. Kingdom protista, C. Kingdom monera, atau D. Kingdom plantae. Kingdom fungi yang awalnya dikelompokkan ke dalam Plantae dipisahkan karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan tidak berfotosintesis. Ciri lain dari kingdom fungi adalah melakukan pencernaan ekstraseluler atau dilakukan di luar sel dengan menyerap dari lingkungan. Tubuh tersusun atas hifa, dinding sel tersusun oleh kitin. Dari penjelasan di atas, nomor 10 jawabannya adalah A. Kingdom fungi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.